Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendirikan salat di malam Ramadan dengan iman dan mengharapkan ridha Allah, maka akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qahhar, al-azizil jabbar, muqawwiril laili 'alan nahar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil bashar, alladhi ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa ala alihi wa ashabihi wa durriyyatihi al-akhyar. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah, salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan pembawa pelita Islam, junjungan agung baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, di dalam kita melaksanakan ibadah puasa, di samping kita mesti memenuhi syarat dan rukunnya, serta meninggalkan hal-hal yang membatalkannya, maka untuk kesempurnaan ibadah puasa kita, kita mesti juga menjalankan sunnah-sunnah yang dianjurkan di dalam kita melaksanakan ibadah puasa. Pertanyaannya, apa saja yang disunahkan di dalam melaksanakan ibadah puasa ini? Yang pertama, disunahkan kita untuk sahur. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Makan sahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam makan sahur itu terdapat keberkahan. Maka sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan kehadapan kita, bagi kita umat Islam ketika kita melaksanakan ibadah puasa, hendaknya kita melaksanakan sunnah untuk makan sahur di malam hari. Kenapa? Karena sadarilah bahwa di dalam makan sahur terdapat keberkahan, dan di sisi lain mengandung hikmah. Dengan ada kita makan sahur di malam hari, maka akan bisa menguatkan tenaga stamina kita saat kita berpuasa di siang harinya. Dan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam membimbing kepada kita bahwa di dalam makan sahur dianjurkan kita melakukannya pada saat sudah mendekati waktu fajar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu ummati 'alal khair ma akharus sahur wa ajal fitrah." Senantiasa umatku dalam kebaikan manakala mereka mengakhirkan sahur dan mensegerakan berbuka puasa. Maka berdasarkan sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, jelas bahwa kita disunahkan untuk mengakhirkan sahur. Maknanya, kalau bisa sahur itu bukan di awal malam, tapi sahur dilakukan di akhir penghujung malam menjelang detik-detik saat memasuki waktu fajar. Berapa kadar jauhnya antara makan sahur Rasulullah
dengan masuknya waktu fajar. Dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Zaid bin Sabit. Pengalaman sahabat Zaid bin Sabit pada saat beliau sahur bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya, berapakah waktu jarak antara sahurnya Rasulullah dengan masuknya waktu fajar? Beliau menjawab, qadr khamsina ayat. Yakni kurang lebih sekitar seukuran waktu membaca 50 ayat Al-Quran. Maka dengan demikian jelas bahwa waktu Rasulullah melaksanakan sahur, ya, seukuran kurang lebih jarak waktunya, seukuran orang membaca Al-Quran sekitar 50 ayat. Oleh sebab itu, walaupun secara hukum fikih, bahwa waktu makan minum kita itu tetap boleh di malam hari sampai terbitnya fajar. Tapi sebagian ulama mensunnahkan kalau bisa dalam durasi kurang lebih 5-10 menit sebelum masuk waktu fajar, kita sudah berhenti seperti yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama kita lakukan sunnah Rasulullah ini untuk senantiasa sebisa mungkin kita makan sahur, dan yang paling afdal sahur itu dilakukan di akhir pada saat masuk waktu menjelang fajar. Kemudian yang kedua, di antara sunnah orang yang melaksanakan ibadah puasa adalah mensegerakan berbuka. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita sebutkan tadi. La tazalu ummati 'alal khair ma akharu sahur wa ajjalul fitr. Senantiasa umatku dalam kebaikan selama mereka mengakhirkan sahur dan mensegerakan berbuka puasa. Maka jelas atas dasar sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, begitu sudah masuk waktu maghrib menjelang, begitu saat terbenam matahari tiba, begitu adzan maghrib tanda masuk waktu sudah terjadi, maka semestinya seorang muslim segera untuk melaksanakan buka puasanya. Itulah yang dituntun oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak dikatakan orang yang hebat. Kalau ada orang kemudian begitu masuk waktu maghrib, kenapa engkau tidak segera berbuka? Saya kan orang hebat, nanti bukanya nunggu isya misalkan. Bukan seorang muslim yang dikatakan hebat yang seperti ini. Kenapa? Karena apabila mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu masuk waktu maghrib sebagai waktu akhir orang berpuasa, maka segeralah orang yang berpuasa ini untuk melaksanakan buka puasanya. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian jelas sunnah yang kedua yang dianjurkan untuk kita yang hari ini sedang melaksanakan ibadah puasa adalah mensegerakan berbuka puasa pada saat sudah tiba masuk waktu maghrib sebagai tanda masuk waktu akhir orang berpuasa. Kemudian yang ketiga, disunnahkan pada saat berbuka puasa kita awali dengan makan kurma, atau kalau tidak ada maka minumlah air putih. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana ahadukum sha'iman falyuftir bit-tamri wa illam yajid bit-tamri falyuftir bil ma." Barang siapa di antara kalian yang sedang melaksanakan ibadah puasa, maka hendaklah dia berbuka dengan kurma. Dan apabila dia tidak berjumpa dengan kurma, maka hendaklah dia berbuka dengan air. Maka sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan kehadapan kita bahwa
yang afdol pada saat kita berbuka, sebisa mungkin kalau itu ada buah kurma, maka silahkan memakan buah kurma. Dan kalau mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dalam riwayat yang lain dijelaskan, kurma yang dipilih oleh Rasulullah ketika berbuka puasa, urutannya adalah beliau memilih kalau ada kurma rutab, maka yang dipilih adalah kurma rutab. Apa itu kurma rutab? Yakni kurma basah. Kurma yang baru dipetik dari pohonnya. Kurma yang masih segar. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berbuka puasa. Tapi jika tidak ada rutab, kurma basah ini, maka pilihan yang kedua yang dilakukan oleh Rasulullah, beliau memakan tamr, kurma kering, seperti kurma yang kita kenal selama ini. Dan jika tidak ada, maka opsinya adalah silahkan meminum air. Dalam kelanjutan hadis, kenapa air? Fa innal ma'a tahurun, karena sesungguhnya air itu mensucikan. Inilah yang dianjurkan untuk kita konsumsi di saat kita awal berbuka puasa. Jadi opsinya, kalau ada kurma basah, kurma basah. Kurma yang baru memetik dari pohon. Ya. Kalau itu tidak kita temukan, maka silahkan kita memakan buah kurma kering seperti yang kita kenal saat sekarang ini. Kalau tidak ada, maka opsinya adalah meminum air. Untuk awal kita berbuka, sebelum kita memakan aneka ragam makanan, apakah itu nasi, apakah itu aneka ragam jajanan yang lainnya, maka inilah awal makanan yang dianjurkan untuk kita yang sedang berbuka puasa, tuntunan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, pada saat kita sedang berpuasa, disunahkan kita untuk memperbanyak doa. Karena baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sabdanya, salah satun la turaddu da'watuhum. Ada 3 kelompok golongan orang yang tidak ditolak doanya. Artinya mustajabah doanya. Doa siapa saja itu? Yang pertama al-imamul adil. Doanya imam yang adil. Ini adalah doa pemimpin yang adil, adalah doa yang mustajabah di hadapan Allah Ta'ala. Yang kedua kata Rasulullah adalah as-shaim hatta yuftir. Doanya orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Dan yang ketiga adalah da'watul madlum. Doanya orang-orang yang terzolim, yang teraniaya. Maka jelas dalam sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, doanya orang yang berpuasa hingga dia berbuka termasuk doa yang mustajabah. Oleh sebab itu, kita dianjurkan untuk memperbanyak doa, terutama di tengah wabah seperti saat sekarang ini. Sangat bagus kalau kita memperbanyak doa. Semoga Allah angkat wabah corona COVID ini dari negeri yang kita cintai ini. Begitu juga di saat kita menjelang berbuka puasa. Di saat detik-detik buka puasa, kita dianjurkan untuk membaca doa. Sebagaimana doa yang kita kenal. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Atau dalam riwayat yang lain menggunakan doa dhahabad dhama'u wabtalatil uruqu wasabatal ajru insyaallah. Ini adalah doa yang bisa kita baca saat kita berbuka puasa. Karena sadarilah di antara doa yang mustajabah adalah doanya orang yang berpuasa hingga dia berbuka puasa. Maka terutama di bulan suci Ramadan ini, kesempatan kita berdoa ke hadapan Allah untuk doa-doa kita agar apa yang kita hajatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, di antara sunnah orang yang berpuasa adalah memberikan makanan untuk orang yang berbuka puasa. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, man fattara sha'iman kana lahu mislu ajri
Barang siapa yang memberikan makanan kepada orang yang berbuka puasa, ia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berpuasa. Ghairu annahu la yanqusu min ajri shaim syai'an. Tanpa mengurangi jatah pahala orang yang berpuasa sama sekali. Maknanya, pada saat kita hari ini bisa memberikan makanan orang yang berbuka puasa 10 orang, maka di samping kita yang berpuasa mendapatkan pahala sebagai orang yang berpuasa, kita juga mendapatkan pahala 10 orang yang berpuasa. Kalau hari ini kita bisa memberikan makanan untuk orang yang berbuka sebanyak 50 orang, maka kita juga mendapatkan pahala 50 orang yang sedang berpuasa itu, tanpa mengurangi jatah pahala puasa orang itu. Oleh sebab itu, ini adalah bentuk yang sangat dianjurkan pada saat kita sedang berpuasa, yakni membantu memberikan makanan kepada saudara-saudara kita yang sedang berbuka puasa itu. Kemudian yang terakhir, di antara sunnah dalam puasa, terutama di bulan suci Ramadan ini, adalah memperbanyak amal ibadah seperti tarawih, tadarus Al-Quran, sedekah, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan sunnah ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal malikil ma'bud, Subhanal malikil mawjud, Subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Subuhun qudus Rabbuna wa Rabbul malaikati wal ruh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad. Sallu sunnata tarawih rak'ataini